Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen, yaitu Ibu Andita Rizko Faristiana SPD MA, dan teman-teman kelas KPIC semuanya yang berbahagia. Tentunya pagi ini kalian masih semangat kan? Nah, pastinya harus semangat dong, karena pasti udah pada sarapan. Udah pada sarapan belum? Oke, tidak usah basa-basi lagi. Mohon untuk teman-teman semua yang masih pegang HP, mohon di nonaktifkan sebentar untuk mendengarkan materi presentasi dari kelompok kami. Saya beri waktu 5 detik. Ya, silahkan. Nah, jika sudah dimatikan semuanya, HP sudah off, mohon perhatiannya sebentar untuk mendengarkan dan memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Mohon izin perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Dita Nur Anisya dengan NIM 3022300010 dengan rekan saya yang bernama Muhammad Aulia Ashabul Kahfi dengan NIM 3022301004. Mohon izinkan kami untuk mempresentasikan dari mata kuliah Sosiologi Dakwah dengan materi yang kami bawakan, yaitu media dakwah pop dan fenomena dakwah di televisi dan media sosial. Selamat mendengarkan. Oke, masuk materi yang pertama nih, yaitu kita akan membahas tentang media dakwah pop. Nah, apa sih media dakwah pop itu? Media. Nah, yang pertama ada kata media. Media itu apa sih? Ya, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, dakwah. Dakwah itu apa? Sebuah seruan atau sebuah ajakan. Nah, sebuah ajakan untuk mengajak umat umum berbuat baik atau melakukan suatu kebaikan kepada orang lain ataupun kepada lingkungan. Nah, kata yang ketiga adalah pop. Nah, apa sih pop itu? Menurut saya, pop itu adalah platform media yang populer yang digunakan saat ini. Contohkan, saat ini ada media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Yang kedua ada televisi, radio, terus ada podcast, terus ada film, ya seperti itu. Nah, jadi dari 3 kata yang telah saya sebutkan tadi, yaitu media, dakwah, dan juga pop, jika digabung menjadi satu, yaitu berarti menurut saya merujuk pada penggunaan media yang populer untuk menyebarkan dakwah-dakwah Islam yang pada intinya isinya itu menggunakan aspek edukasi dan juga hiburan. Mengapa kok kira-kira kok ada hiburannya? Karena untuk bertujuan menarik khayalak yang lebih luas, karena sekarang itu generasi muda itu bisa menerima dakwah-dakwah Islam itu secara dengan bahasa yang santai, dengan konten-konten yang kreatif yang dapat kita pahami di media sosial, konten-konten pendek seperti itu. Nah, pada materi kali ini kita itu membahas tentang media dakwah populer, yaitu ada 6. Yang pertama ada televisi, yang kedua ada film, yang ketiga ada pers pop, yang keempat ada majalah pop, yang kelima ada musik pop, dan yang keenam adalah fiksi. Yang pertama, media dakwah pop dengan menggunakan televisi. Televisi itu adalah media atau alat sarana yang digunakan untuk penyebaran dakwah Islam yang masih relevan hingga saat ini sejak tahun 2000-an. Nah, biasanya di dalam televisi itu sebagai sarana hiburan, informasi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Seperti contohkan dakwah-dakwah yang biasanya disampaikan di televisi, yaitu program religi, yaitu ada Mama Dede, ada Bincang Syariah di TVRI, ada spesial Ramadan di TV One, seperti itu. Makanya untuk generasi muda atau generasi milenial yang sekarang masih melihat TV, biasanya itu masih melihat acara-acara yang seperti itu. Walaupun televisi kini tidak terlalu
family. Oke, yang kedua ada film. Film dipelajari dari segi potensinya sebagai seni budaya. Film seringkali menyampaikan pesan moral dan juga pesan spiritual yang biasanya itu menyentuh isu-isu sosial seperti isu keluarga, isu kehidupan keseharian, terus memberikan pesan juga yang sangat mendalam seperti itu. Contohnya biasanya ada di film-film Indosiar, terus film-film yang ada di bioskop itu biasanya menyampaikan suatu pesan yang sangat mendalam, ada pesan moralnya di ranah religi seperti itu. Yang ketiga ada pers pop. Nah, apa sih pers pop itu? Pers pop adalah penyebaran dakwah-dakwah Islam menggunakan media cetak seperti surat kabar dan juga majalah. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara mewawancarai tokoh-tokoh pemuka agama dan juga biasanya ada artikel-artikel yang diterbitkan yang membahas tentang konteks keagamaan di kehidupan modern saat ini dengan bahasa yang santai dan juga bahasa yang mudah diterima oleh generasi muda. Nah, yang keempat ada majalah pop. Nah, majalah pop ini isinya kurang lebih sama dengan pers pop yang sudah saya jelaskan tadi, akan tetapi ini bentuknya itu adalah sebagai majalah dengan isi yaitu ada edukasi dan juga hiburannya supaya itu lebih terhibur dan tidak bosan dalam membaca dakwah-dakwah Islam seperti itu. Nah, yang kelima itu ada musik pop. Nah, musik pop ini sangat-sangat berpengaruh kepada dakwah-dakwah Islam yang disebarkan saat ini. Itu pengaruhnya luas banget teman-teman. Karena dengan memahami lirik atau memahami alur yang disampaikan di cerita musik tersebut itu dapat menginspirasi pendengarnya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik atau lebih religius. Dan biasanya itu juga bertujuan mengkomunikasikan nilai agama agar lebih mudah diterima oleh khalayak umum. Nah, yang terakhir ada musik pop. Nah, di dalam musik pop ini penyebaran dakwah-dakwah Islam itu sangat-sangat berpengaruh luas kepada khalayak umum atau masyarakat, karena musik itu mudah diterima di dalam masyarakat, di dalam kita mendengarkan, karena itu bisa menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi seperti itu. Atau biasanya ada penyampaian pesan yang religi seperti itu, dengan biasanya isinya itu tujuannya untuk mengkomunikasikan nilai agama pada khalayak umum seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk fiksi dan juga fenomena media dakwah di televisi dan juga media sosial akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mas Kahfi. Silahkan Mas Kahfi, monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi dari Mbak Dita Nisha tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Askabul Kahfi. Langsung saja ya teman-teman, kita ke materinya. Fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan. Kata fiksi berasal dari bahasa Latin yaitu fictio yang berarti tindakan, membuat, membentuk, ataupun mencetak. Kide Lewis dalam Fiction and the Reading Public mengatakan bahwa pembaca fiksi pada masa kini kecenderungan ketergantungan pada fiksi. Contohnya saat kita membaca fiksi yang bertemakan romantis, kita akan berfantasi yang sangat berlebihan. Yang kedua, peluang dakwah lewat fiksi. Fiksi dapat menjadi efektif ketika menyampaikan nilai-nilai Islam, membangun imajinasi tentang Islam yang progresif dan bermakna. Maksudnya bahwa fiksi seperti novel, cerpen, atau film dapat menjadi sarana yang kuat untuk menyampaikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Selain itu, fiksi juga dapat membantu membangun gambaran atau imajinasi tentang Islam yang tidak hanya relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi pembacanya. Materi selanjutnya adalah fenomena dakwah di televisi. Peran televisi sendiri dalam dakwah menjadi populer dikarenakan jangkauannya yang sangat luas.
dan mampu membuat seseorang dai cepat dikenal. Tren dakwah pop menggunakan pendekatan yang lebih menarik dan sesuai budaya populer, contohnya seperti Mamah Dede yang sering menggunakan slogannya yaitu tanya dong Mi, iya dong. Selain itu, dai-dai harus mampu menyesuaikan diri dengan format hiburan agar pesan Islam tetap menarik dan relevan bagi masyarakat yang luas. Model dakwah pop sendiri yaitu ada dua. Contohnya dakwah populer. Dakwah populer ini bersifat ringan dan menghibur, lebih sebagai motivasi dan penyemangat. Yang kedua yaitu dakwah intelektual. Dakwah intelektual ini membahas isu-isu strategis, ilmiah, dan mendalam, menekankan kesalahan intelektual dan sosial. Materi selanjutnya adalah fenomena dakwah di media sosial. Kegiatan dakwah yang dilakukan melalui platform media sosial, dakwah di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya seperti berinteraksi langsung dengan jamaah, menyampaikan pesan dakwah, dan membagikan informasi keagamaan. Konvergensi dakwah digital. Dakwah adalah proses mengajak manusia menuju kebaikan dan mencegah kemungkaran. Media sebagai sarana utama untuk keberlangsungan dakwah di era digital sekarang ini. Pada era media cetak dulu pernah menjadi raja pada saat itu. Dulu dan seterusnya di era radio hanya sebatas komunitas untuk menyampaikan dan menyebarkan patriotisme dan perjuangan bangsa. Radio dulu beralih menjadi corong utama informasi, lanjutlah ke era televisi, di mana banyak sekali program dakwah yang bermunculan di stasiun-stasiun televisi. Namun pada umumnya program dakwah masih sama dengan mengandalkan retorika dai sebagai tumpuan untuk programnya. Dan di saat ini, di era modern, digital, internet, dan media sosial menjadi platform utama untuk dakwah modern. Contohnya saja di TikTok dan Instagram sudah banyak muncul dai-dai yang dari mana entah asalnya. Interaksi dakwah di dunia maya. Interaksi adalah elemen penting dalam komunikasi dakwah. Mengapa begitu? Karena syarat terjadinya komunikasi tanpa ada interaksi, maka dapat dipastikan komunikasi tersebut akan mengalami hambatan. Interaksi memainkan peran penting dalam komunikasi. Tanpa interaksi dipastikan perubahan ide dan perilaku sulit untuk dicapai. Respon mad'u dalam dakwah digital. Respon mad'u seringkali kita mendapatkan respon yang positif. Contohnya respon mad'u yang positif itu adalah kita dapat diberikan dukungan dan apresiasi. Biasanya seperti ini dai-nya keren banget dan lain sebagainya. Respon yang negatif biasanya kritik atau sanggahan dan kontroversi. Ukuran kesuksesan dakwah digital itu dapat dinilai melewati jumlah komentar ataupun interaksi di media sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Apakah sudah jelas teman-teman? Dan apakah banyak yang masih bingung kira-kira? Nah, jika lo masih bingung, silahkan ditanyakan, silahkan disanggah, silahkan kita berdialog, berdiskusi di dalam kelas ini. Karena berdiskusi itu adalah cara kita untuk mengasah otak kita supaya kita dapat menguak lagi materi kali ini dengan lebih mendalam seperti itu. Nah, silahkan saya buka termin pertanyaan sebanyak-banyaknya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya Ibu Andita. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata, salah perilaku dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.